Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gina Nur Ayuni dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang bioindustri. Ya, seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnailnya, saya akan membahas tentang biosurfaktan. Jadi, buat kalian yang penasaran biosurfaktan itu apa sih? Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan like video ini. Langsung aja kita mulai. Kalian pasti tidak asing kan dengan produk ini? Deterjen, sabun, shampoo, pasta gigi, dan sabun itu merupakan jenis surfaktan yang sering kita temui di kehidupan kita. Sebagian besar surfaktan berbasis minyak bumi dan disintesis secara kimiawi. Umumnya, surfaktan adalah zat aktif permukaan yang digunakan untuk mengurangi tegangan permukaan antara dua permukaan dalam industri yang berbeda. Namun, surfaktan ini sebagian besar bersifat alergi. Mereka tidak dapat terurai secara hayati dan dalam beberapa kasus dapat menjadi racun. Lalu, bagaimana cara penanggulangannya? Kita bisa menggantinya dengan biosurfaktan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biosurfaktan dari rhamnolipid yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Surfaktan itu apa sih? Ayo kita cari tahu. Surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang disintesis oleh turunan minyak bumi dan mampu mengurangi tegangan permukaan antar dua fase karena amfifilisasinya. Surfaktan memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofilik ini tampak seperti kepala. Bagian ini adalah bagian polar yang suka akan air atau hidrofilik. Pada bagian ini mengandung gugus hidroksil. Selanjutnya ada hidrofobik. Nah, hidrofobik ini bagian nonpolar yang suka akan minyak atau lemak. Pada bagian ini merupakan rantai alkil yang panjang atau tampaknya seperti ekor. Adalah bio. Bio ini berasal dari sumber biologis atau mikroorganisme, contohnya seperti bakteri atau fungi. Jadi, ketika surfaktan ini disintesisnya secara kimiawi, tetapi dengan biosurfaktan menggunakan senyawa yang dapat terurai secara alami dari alam. Keuntungan-keuntungan dari biosurfaktan. Yang pertama adalah degradability. Biosurfaktan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Karena biosurfaktan ini tidak disintesis secara kimiawi, maka lebih ramah lingkungan dan toksisitasnya rendah terhadap lingkungan. 3. Ada ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan sangat murah dan tersedia dalam jumlah banyak. Sumber karbon dapat berasal dari hidrokarbon, karbohidrat, atau lipid yang dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi satu sama lain. Yang keempat, tahan terhadap kondisi ekstrim. Tahan di pH yang rendah atau tinggi, di suhu yang tinggi, dan di salinitas yang tinggi. Dan yang terakhir ada aktivitas permukaan dan antarmuka. Selanjutnya, klasifikasi biosurfaktan. Biosurfaktan diklasifikasikan 5 kelompok utama, ada glikolipid, fosfolipid, lipopeptida, asam lemak, dan biosurfaktan polimer. Kali ini adalah salah satu dari glikolipid, yaitu rhamnolipid. Rhamnolipid adalah glikolipid yang mengandung gugus hidrofilik terdiri dari satu atau dua molekul rhamnose yang disebut monoramnolipid dan diramnolipid dengan hubungan glikosidik ke gugus hidrofobik yang terdiri dari satu atau dua asam lemak beta hidroksida. Produksi rhamnolipid. Rhamnolipid diproduksi oleh strain Pseudomonas yang berbeda, seperti Pseudomonas chloroplas, Pseudomonas plantari, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, dan Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Sifat rhamnolipid yang pertama adalah mampu mengemulsi lemak, yang kedua mengurangi tegangan permukaan, yang ketiga mengurangi tegangan antarmuka antara senyawa polaritas yang berbeda dan menurunkan CMC ke nilai antara 10 dan 200 mg per liter.
Selanjutnya ada tabel tentang aplikasi rhamnolipid. Aplikasinya ini yang pertama ada oil recovery. Contohnya ini meningkatkan jumlah minyak yang dapat diperoleh dengan bantuan rhamnolipid. Lalu yang kedua ada bioremediasi. Contohnya meningkatkan kelarutan hidrokarbon untuk degradasi dengan rhamnolipid. Lalu ada untuk pengendalian hama, terus crop protection, perlindungan tanaman, food processing, pengolahan makanan, medical use, gitu, penggunaan medis, dan masih banyak lagi. Kita akan berkenalan dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif yang hidup di tanah dan lingkungan air. Aeruginosa merupakan patogen oportunistik yang penting yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan termasuk manusia. Pada kondisi yang sesuai, aeruginosa mengeluarkan rhamnolipid saat ditanam. Tabel selanjutnya menunjukkan aplikasi mikroorganisme untuk biosurfaktan. Dari tabel ini diketahui organismenya apa, tipe biosurfaktannya apa, dan aplikasi yang potensialnya apa. Di sini ada organismenya Pseudomonas aeruginosa S2 dengan tipe biosurfaktannya rhamnolipid dan aplikasi yang potensialnya itu bioremediasi. Selanjutnya akan membahas tentang jalur metabolisme dan proses produksi rhamnolipid. Metabolisme rhamnolipid. Produksi rhamnolipid terjadi oleh dua jalur metabolisme. Daerah hidrofobik dibentuk oleh asam lemak rantai panjang atau asam hidroksi. Bagian lain atau hidrofilik dapat berupa karbohidrat, asam karboksilat, alkohol, atau asam amino. Mulai dari daerah hidrofobik. Asam lemak dikatalis oleh enzim RH1G yang bertanggung jawab untuk mengalihkan zat antara sintesis asam lemak ke jalur biosintesis rhamnolipid di aeruginosa. Selanjutnya, RHLA mengkatalis pembentukan ikatan ester antara zat asam lemak 3-hidroksil ACP membentuk 3,3-hidroksialkanoat. Kemudian, RHLB mengkatalis pembentukan monorhamnolipid menggunakan DTDP L-rhamnose sebagai prekursor. Untuk sintesis di rhamnolipid, gugus rhamnosil atau RH1C ditambahkan menggunakan molekul DTDP L-rhamnose. Pembentukan bagian hidrofilik dari molekul rhamnolipid dimulai dengan konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat melalui aksi enzim fosfogliseromutase atau ALGC. Diikuti oleh gen RMLABCD, penghasil DTDP L-rhamnose yang akan menjadi prekursor sintesis rhamnolipid. Selanjutnya adalah quorum sensing. Quorum sensing atau sistem pengindaran quorum adalah sistem komunikasi bakteri di mana molekul sinyal yang dikenal sebagai autoinducer disekresikan untuk menghasilkan perilaku terkoordinasi dalam populasi bakteri. Sistem quorum sensing terdiri dari sintase sinyal, protein reseptor sinyal, dan molekul sinyal dalam banyak bakteri gram negatif, diantaranya adalah Pseudomonas aeruginosa. Pada bakteri Pseudomonas aeruginosa ada 3 sistem quorum sensing termasuk sistem LAS, RHL, dan PQS yang bertanggung jawab untuk mengatur produksi rhamnolipid. Sintesis LAS-L dan RHLL menghasilkan molekul sinyal yang sesuai lakton homoserin 3OC12-HSL dan C4HSL yang masing-masing mengikat dan memodulasi modulator LAS-R dan RHLR. SAL dapat mempengaruhi biosintesis rhamnolipid dengan menekan LAS-L dan LAS-R. Selanjutnya ada proses produksi rhamnolipid. Yang pertama, isolasi mikroorganisme. Yang kedua, persiapan media kultur. Yang ketiga, fermentasi. Keempat, downstream proses. Dan yang terakhir, pengujian dan pengukuran. Yang pertama ada isolasi mikroorganisme. Rhamnolipid menghasilkan strain. Rhamnolipid diperkirakan diproduksi oleh mikroorganisme pendegradasi hidrokarbon karena karakteristik amfipatik dari rhamnolipid sangat penting bagi bakteri untuk menyerap dan memanfaatkan hidrokarbon hidrofobik sebagai sumber karbon. Beberapa mikroorganisme menghasilkan rhamnolipid hanya jika hidrokarbon digunakan sebagai sumber karbon. Beberapa strain penghasil rhamnolipid dapat menyebabkan infeksi nosokomial, terutama pada individu dengan penurunan kekebalan karena rhamnolipid mungkin penting untuk efek patogen. Beberapa strain penghasil rhamnolipid telah diisolasi dan dikarakterisasi. Pada tabel ini memperlihatkan isolasi rhamnolipid produksi strain. Yang kedua ada persiapan media kultur.
Kondisi media dan kultur berbeda untuk setiap strain. Beberapa sumber karbon beserta nitrat sebagai terminal akseptor elektron dapat digunakan sebagai media anaerobik untuk aeruginosa. Mengenai media kultur, LP Broad juga menunjukkan kemampuannya dalam pertumbuhan aeruginosa, media kultur yang tumbuh dengan baik yang dapat dimodifikasi untuk mempelajari dampaknya terhadap pertumbuhan dan virulensi aeruginosa, mencakup bahan-bahan yang penting seperti sumber karbon dan nitrogen. Tabel ini menunjukkan substrat dan kondisi pertumbuhannya pada setiap strain serta prosedur dari ekstrasinya. Yang ketiga ada fermentasi. Parameter fermentasi seperti jenis pengumpanan substrat, pH, suhu, laju aerasi, oksigen terlarut, kepadatan sel, dan kemampuan untuk mengeluarkan produk secara in situ merupakan prasyarat penting untuk menyiapkan kondisi fermentasi yang efisien, karena parameter ini dapat berdampak signifikan pada hasil rhamnolipid. Berikut adalah tabel metode fermentasi yang digunakan dalam produksi rhamnolipid. Selanjutnya adalah downstream proses atau proses hilir. Berikut adalah downstream proses. Salah satunya adalah fraksi busa. Itu jenis metode downstream proses untuk purifikasi rhamnolipid untuk mengekstrak surfaktin yang dihasilkan dari fermentasi broth. Lalu ada kromatografi adsorpsi dikembangkan untuk purifikasi dan ekstraksi rhamnolipid, ada ultravisifikasi, dan ada kromatografi pertukaran ion, atau teknik lain yang mengukur muatan negatif rhamnolipid pada pH tinggi. Selanjutnya, ada tabel mengenai metode downstream proses yang dilakukan oleh bakteri aeruginosa dalam pembentukan rhamnolipid serta keuntungan-keuntungan dari downstream proses tersebut. Proses yang terakhir adalah pengujian dan pengukuran. Biosurfaktan dikatakan efisien ketika lulus dua pengujian ini. Pengujian yang pertama adalah CMC atau Critical Micellar Concentration, di mana CMC yang rendah lebih efisien dalam menurunkan tegangan permukaan dan antarmuka daripada biosurfaktan dengan CMC yang tinggi. Yang kedua adalah uji indeks emulsifikasi. Indeks emulsifikasi atau E24 adalah metode kualitatif dan cepat untuk mengevaluasi sifat pengemulsi dari surfaktan. Berikut adalah tabel untuk mengetahui metode fermentasi, surface tension atau tegangan permukaan, CMC, dan yield dari berbagai mikroorganisme. Sebagai contoh, saya mengambil kasus dari sebuah jurnal, yaitu produksi biosurfaktan oleh Pseudomonas aeruginosa MSI C02 menggunakan produk sampingan biodiesel sebagai sumber karbon. Strain bakteri diisolasi dari tanah yang tercemar oleh minyak mentah, kemudian strain dipertahankan pada nutrien agar ekstrak daging sapi 3 gram per liter, pepton 5 gram per liter, dan agar 15 gram per liter dengan suhu 4 derajat Celcius. Bahan baku yang digunakan pada proses ini adalah gliserin, yang merupakan produk sampingan dari produksi biodiesel yang dihasilkan dari transekstrifikasi minyak biji jarak dengan metanol dalam medium alkali. Perbanyakan inokulum dilakukan dengan memindahkan strain aeruginosa MSI C02 ke dalam cawan Petri yang mengandung media yang sama dan diinkubasi pada suhu 35,5 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, kultur dipindahkan ke dalam 50 ml nutrition broth di dalam labu Erlenmeyer 250 ml dan disimpan di bawah agitasi 150 rpm pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 jam. Produksi biosurfaktan dilakukan dengan menggunakan media mineral KH2PO4, K2HP4, MgSO4. Kemudian ditambahkan dengan karbon, ada gliserin mentah, gliserin terhidrolisis, dan minyak kedelai atau minyak jarak pada 5%. Lalu ditambahkan juga nitrogen, ada NaNO3, NH42SO4, atau pepton sumber pada 2,4 gram per liter. Selanjutnya ada proses fermentasi.
Fermentasi yang digunakan adalah batch fermentation. Fermentasi dilakukan dalam labu Erlenmeyer 250 ml berisi media 50 ml. Labu kultur diinkubasi dalam rotary shaker dengan kecepatan 150 rpm dan 30 derajat Celcius selama 96 jam. Setelah dilakukannya fermentasi, selanjutnya sel dipisahkan dengan sentrifugasi pada 10.000 kali gram selama 15 menit dan supernatan digunakan untuk penentuan analitik. Setelah proses sentrifugasi, biosurfaktan diekstraksi. pH medium diatur menjadi 2,0 dengan H2SO4 6N. Kemudian, biosurfaktan yang mentah dilakukan dengan ekstraksi cair-cair menggunakan campuran CHCl3 dan CH3OH dengan perbandingan 2:1. Setelah ekstraksi, dikumpulkan untuk pemurnian lebih lanjut dengan kromatografi kolom. Biosurfaktan yang sudah dimurnikan dianalisis dengan kromatografi lapis tipis yang dilakukan pada lembaran poliester silika gel yang telah dilapisi. Dikembangkan dengan menyemprotkan larutan vanilin atau asam perkoat atau ETOH diikuti pemanasan pada 100 derajat Celcius. Hasil yang didapatkan pada uji ini adalah gliserin terhidrolisis merupakan sumber karbon dan nutrisi terbaik untuk pertumbuhan dan produksi biosurfaktan oleh Aeruginosa MSIC02. Produktivitas dan hasil terbaik masing-masing adalah 19,9 mg per liter jam, YP per X sama dengan 3,129 gram per gram, dan YP per S 0,103 gram per gram yang dicapai saat pengujian dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dan pH 7 menggunakan 18 gram per liter gliserin terhidrolisis, 62 ml KH2PO4 dan 4 gram per liter NaNO3. Rhamnolipid mentah memberikan aktivitas pengemulsi yang tinggi terhadap mineral dan minyak nabati dengan indeks emulsifikasi 65%. Sifat biosurfaktan dalam hal tegangan permukaan minimum. Aktivitas emulsifikasi dan stabilitas emulsi menunjukkan potensinya untuk aplikasi lingkungan lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biosurfaktan yang pertama adalah sumber nitrogen. Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan mikroba karena protein dan sintesis enzim bergantung pada nitrogen. Kedua adalah sumber karbon. Kualitas dan kuantitas produksi biosurfaktan dipengaruhi oleh sifat substrat karbon. Diesel, minyak tanah, glukosa, sukrosa, gliserol menjadi sumber substrat karbon yang baik untuk produksi biosurfaktan. Ketiga, ada faktor lingkungan. Untuk mendapatkan biosurfaktan dalam jumlah yang besar, bioproses selalu perlu dioptimalkan karena produk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti suhu, pH, aerasi, atau kecepatan agitasi. Aerasi dan agitasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi produksi biosurfaktan karena keduanya memfasilitasi transfer oksigen dari fase gas ke fase air. Yang terakhir adalah konsentrasi garam. Konsentrasi garam dari media tertentu juga memiliki efek yang sesuai pada produksi biosurfaktan karena aktivitas seluler mikroorganisme dipengaruhi oleh konsentrasi garam. Apakah biosurfaktan bisa komersialisasi? Jawabannya adalah bisa. Tetapi total biaya produksi 50-80% terletak pada downstream proses di mana kesulitan pemulihan produk tergantung pada proses ini. Pemurnian rhamnolipid di proses hilir sulit dilakukan, terutama untuk titik rhamnolipid rendah. Namun masih bisa menggunakan fraksinasi busa untuk pemurnian tersebut. Biaya-biaya produksi bisa ditekan dengan cara menggunakan substrat yang renewable atau terbarukan. Dengan menggunakan limbah agroindustri yang mengandung karbohidrat dan lemak dalam jumlah tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber karbon yang kaya untuk pertumbuhan mikroba. Lalu ada fermentasi lemak, minyak, dan koproduknya juga merupakan salah satu sumber nutrisi yang menjanjikan untuk biosurfaktan. Minyak kedelai bekas, minyak bunga matahari, dan gliserol untuk produksi rhamnolipid menggunakan kultur Aeruginosa. Suplemen minyak kedelai membantu meningkatkan produksi biomasa dan rhamnolipid hingga beberapa kali lipat yang diperoleh hanya dengan minyak bunga matahari dan gliserol. Lalu bagaimana potensinya di Indonesia?
Bakteri ingenes dari lumpur minyak untuk produksi biosurfaktan menggunakan hidrolisat limbah pertanian di PT Pertamina Balongan. Yang kedua, biokonversi gliserol menjadi biosurfaktan oleh bakteri Halophilic Halomonas elongata. Bakteri diambil dari kawah lumpur Bleduku, Jawa Tengah. Dilihat dari dua kasus berikut, Indonesia sangat potensial karena Indonesia memiliki banyak industri yang menghasilkan limbah-limbah industri atau limbah agroindustri yang dimana limbah tersebut berpotensi untuk dijadikan biosurfaktan. Oke, cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan semua sumber-sumber penunjang pemaparan tadi akan saya taruh di description box. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.